What the dog Akulturasi doing? kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Apa itu akulturasi kebudayaan? Akulturasi kebudayaan yaitu proses percampuran kentar unsur kebudayaan yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran itu masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Contoh hasil akulturasi kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia. 1. Seni bangunan. Bentuk bangunan candi di Indonesia merupakan akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia asli. Unsur dari India adalah berwujudan bangunan yang megah patung dewa atau Buddha, serta bagian candi dan stupa. Bentuk candi Indonesia hakikat adalah punden berundak. Contoh akulturasi dalam seni bangunan ini adalah Candi Borobudur. 2. Seni rupa. Akulturasi ini ada karena pengaruh India. Relief hias skala Makara pada dasarnya bermotif hewan dan tumbuhan karena sebelum agama Hindu, hewan dianggap suci, dan sering diabadikan dengan lukisan. 3. Seni aksara. Akulturasi ini karena adanya pengaruh India. Seni sastra Indonesia sebelum pengaruh India berbentuk prosa dan tembang atau puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3. 1. Tutur, pitutur kitab keagamaan. 2. Kitab hukum. 3. Wiracarita, kepahlawanan. Contoh wiracarita paling terkenal di Indonesia adalah Ramayana, Mahabharata dan Bharatayuda. Bharatayuda adalah hasil gubahan dari pujangga Indonesia, yaitu Empu Sedang dan Empu Panuluh. Karena adanya sastra wiracarita Ramayana dan Mahabharata melahirkan seni pertunjukan wayang kulit, di daerah khususnya Jawa sudah mendarah daging. Pertunjukan wayang banyak mengandung sifat edukatif, pendidikan. Walau ceritanya berasal dari India tapi wayangnya asli Indonesia, bentuk dan ragam hias wayang. Muncul tokoh pewayangan khas Indonesia yaitu Punakawan terdiri dari Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. 4. Seni pertunjukan. Gamelan merupakan satu di antara seni pertunjukan asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebelum masuknya unsur budaya India. Seiring berjalannya waktu gamelan mengalami perkembangan dengan masuknya unsur budaya baru dalam bentuk maupun kualitas. 5. Seni kepercayaan. Sejak zaman prasejarah masyarakat Kepulauan Indonesia telah mengenal simbol bermakna filosofis. Masyarakat pada saat itu percaya kehidupan setelah mati, yaitu sebagai roh halus. Karena itu, arwah nenek moyang disembah oleh yang masih hidup. Animisme, candi atau kuil dijadikan tempat pemujaan. Ada juga yang menggunakan candi menjadi makam raja dan didirikan patung raja dalam bentuk dewa. Jelas merupakan perpaduan fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh di Indonesia. 6. Seni pemerintahan. Datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, merubah sistem pemerintahan sederhana menjadi kerajaan dari pemimpin menjadi raja, dan wilayah kekuasaan menjadi kerajaan. Contoh terjadi di Kutai. Ciri-ciri raja adalah sudah tua, senior, arif, dapat membimbing, memiliki kelebihan termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, memiliki kekuatan goib, karena dipandang rakyat dekat dengan dewa. Jika raja meninggal rohnya dipuja. 7. Seni sosial. Dengan masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia, maka mempengaruhi pada bidang sosial. Contohnya pada sistem dan struktur sosial. Adanya Hindu maka terjadi pembagian kasta di Indonesia. 8. Seni ekonomi. Agama Hindu-Buddha membawa pengaruh dalam bidang ekonomi, yaitu dengan adanya jalur perdagangan yang ramai,
hingga muncul pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Puncak kejayaan ekonomi Hindu-Buddha adalah saat kerajaan Sriwijaya berdiri. 9. Seni tradisi. Kebudayaan Hindu-Buddha membawakan tradisi ke dalam Nusantara dalam bentuk berupa upacara tradisi serta pertunjukan tradisi.